untuk hidup ya sangat singkat, tapi senang. Tapi ketika manusia mendapatkan keuntungan disebut dalam Quran itu pahala, upah ya, tapi hanya diperuntukkan masa yang akan datang, yang masa itu sangat panjang, sangat lama, maka manusia akan tahu betapa pentingnya sesuatu itu ya, penting sekali. Kalau manusia disuruh menghabiskan uang, ya, itu manusia senang. Karena apa? Masanya pendek. Kamu harus habis uang satu hari ini. Senang tuh. Kenapa? Masanya pendek. Orang pasti senang. Tapi kalau orang dikatakan gini, uang jatahmu 1 juta untuk 1 tahun, nah, baru bingung dia. Baru bingung. Kenapa? Waktunya itu yang bikin bingung. Waktunya yang bikin bingung. Maka Allah mengingatkan ini, dunia itu artinya pendek. Dunia itu dana ya dunia itu artinya pendek. Maka manusia hampir tidak bisa melebihi yang dijanjikan Nabi 100 misalnya gitu, jarang sekali. Rata-rata kata Nabi, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umurku itu ya 70 tahun, 60 tahun, sekitar itu aja. Kalau lebih dari itu pun badannya sudah tidak sampai berat melangkah. Lebih dari 70 tahun, badannya sudah susah, nah gitu kan? Itu kan Nabi mengatakan begitu. Jadi artinya apa? Sepanjang-panjangnya umur manusia di dunia rata-rata ya 100 tahun deh, gitu biar enak ngomongnya. Tapi ketika bekal itu harus diperuntukkan masa yang panjang, itu yang sedih kita. Cukup enggak ya? Gitu. Nah, manusia disuruh lihat tuh, coba perhatikan hidupmu dikubur di dunia ini, coba berapa rata-rata. Terus tengok hidupmu atau orang lain dikubur, berapa lamanya? Nah, itu. Jangan di akhirat dekat kejauhan. Nah, inilah Quran dikatakan, kalau kau baca, justru inilah temanmu yang abadi. Kata kuburan ngomong gini, ana baitul zulmati, aku itu adalah rumah yang gelap gulita. Aku adalah rumah yang gelap gulita. Gelap gulita, siapa yang ngasih listrik situ? Gelap gulita. Faj'allaka muqbisan bi qiraatil Qur'an. Jadikanlah temanmu itu bacaan Al-Qur'an. Ya Nabi sudah katakan hanya bacaan Quran loh Pak. Yang sanggup mengiringi hidup itu Nabi katakan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu sampai akhirat. Baca olehmu di dunia Quran ini, maka dia akan datang di akhirat menjelma menjadi pemberi syafaat. Itu Nabi yang ngomong, Nabi yang pemberi syafaat, tapi dia tahu siapa lagi yang memberi syafaat, ternyata Al-Quran itu maksud. Kalau saya ngomong, lah saya nggak ngerti syafaat, gitu kan? Saya nggak ngerti, makanya Quran itu pemberi syafaat yang ngomong, istilahnya ya Nabi. Maka dialah pakarnya. Kalau yang ini pedagang yang ngomong pedagang, wah ini nggak cocok Pak pedagang jual ginian. Dia pedagang, ya, saya tahu, saya percaya malah, betul. Tapi kalau saya ngomong bukan pedagang, ngomong nih, waduh ini jualan nggak cocok. Nah, saya bukan pedagang. Yang percaya pedagang ngomong tentang dagangan, betul. Itu saya percaya. Allah ngomong atau itu berfirman tentang kondisi keadaan karena Dia pencipta alam semesta. Nah, gitu loh. Makanya alhamdulillah itu masih dipertemukan ini. Iya, berat Pak, ini berat. Jangan ngomong berat deh. Semakin sesuatu itu berat sebenarnya, semakin sedikit orang yang kuat. Dan semakin orang sedikit itu semakin pilihan, betul ya? Semakin pilihan. Kalau begitu tahu, kepengen rame-rame atau kepengen sedikit? Kepengen sedikit gitu. Iya, tapi itu pilihan. Tidak ada imam itu 16. Kebanyakan ya. Tidak ada imam sholat itu 5. Makmumnya, bisa dihitung, makmum bisa dihitung ya. Makmumnya ribuan, tapi imamnya tetap satu.
Lah gitulah, itu berarti ya gitu kan, berarti ya semakin baik, semakin pilihan, semakin itu bahasa kita gitu ya. Ya semakin sedikit Pak. Jadi kalau kita ngaji sedikit, alhamdulillah. Nah, kenceng banget ngomongnya kalau alhamdulillah ya sedikit ya. Ya, tapi memang benar, memang benar. Kenapa sholat jamaah banyak, sholat maghrib jamaah banyak, giliran ngaji kok sedikit? Itu sunatullah Pak. Itu memang ya hukum Allah tuh begitu Pak. Makanya semakin orang bertahan ke dalam kebaikan, ya semakin sedikit, gitu kan? Nah, kita diajarkan oleh Allah di Quran. Saya menanya apa ya? Ini tanyanya gitu. Belum saya ngaji Quran, kan tahu belum. Sebenarnya yang menemani kita itu keluarga apa saudara? Nah, kita keluarga gitu. Yang kita utamakan saudara atau keluarga? Keluarga. Kita pikirkan untuk teman atau saudara atau keluarga Pak? Keluarga. Itu kita. Betul ya? Memang kita. Semua untuk keluarga. Ketika kita baca Quran, baru kita ada jawabannya. Kalau keluarga itu skopnya sedikit. Keluargamu berapa? 5. Gitu ya. Selain itu bukan. Ada yang ngomong gitu? Bukan. Nah, saudaramu berapa? Bingung juga kan? Di Quran ada. Wah, saudaraku saya 5 juga kayak tadi dia bilang. Di Quran itu ada keluarga, ada saudara. Saudara itu adalah seluruh orang yang beriman, itu adalah saudara. Tapi kalau keluarga satu kelahiran gitu kan, satu bin, satu apa, anak gitu ya, anak cucu, itu keluarga Pak. Keluarga. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Loh, yang datang menolong kita di akhirat sebenarnya adalah saudara. Saudara itu apa? Ini kalau keluarga diikat dengan ikatan darah, betul? Gampangnya begitu ya, ikatan darah. Tapi kalau saudara diikat dengan ikatan iman. Berarti ya darah bisa putus Pak, tapi iman nggak bisa putus. Saudara kita iman nggak bisa putus. Nah ini saya ambil Quran gini Pak, misalnya Al-Ghasyiyah ya, Al-Ghasyiyah. Itu ayat yang ke-34 misalnya gitu ya. Itu ada firman yang sudah kita sering pelajari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya gitu ya. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nanti kata Allah, pada satu ketika hari dalam kesulitan itu, seseorang akan lari meninggalkan ibunya. Keluarga bukan itu? Anak sama ibu keluarga bukan? Keluarga. Dia akan meninggalkan bapaknya, atau bapak meninggalkan anaknya, atau ibu meninggalkan anaknya. Dan orang akan meninggalkan sahabatnya. Gitu? Artinya apa? Orang yang dulu dekat di dunia, yang dianggap keluargaku untuk keluargaku, ibunya akan ditinggalkan, bapaknya akan ditinggalkan. Seseorang itu kan ternyata itu akan ditinggalkan. Lalu yang dikumpulkan siapa? Almar'u ma'a man ahabba. Orang yang dikumpulkan di dunia punya ikatan iman yang saling mencintai. Tuh ya. Iya, ternyata itu digambarkan. Oh begitu. Iya. Artinya apa? Nanti Nabi Ibrahim akan pisah dengan bapaknya. Pernah dengar kisahnya Nabi Ibrahim? Pernah ya? Nabi Ibrahim itu cintanya dengan bapaknya luar biasa kan? Sampai aku akan mintakan ampun kau abahku, bapakku kepada Allah. Itu sampai saksi itu nih. Iya. Tapi ingat itu keluarga darah daging. Kata Allah akan kupisahkan dia dengan bapaknya. Keluarga loh. Nanti ada namanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu nangisnya Pak. Nangisnya itu demi anaknya namanya Kan'an itu.
Tangisannya di Quran surat Nuh itu ya luar biasa. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hai anakku, gitu ya. Bunayya itu panggilan anakku tapi bahasa lembut. Ya. Jangan bersama orang-orang kafir. Berarti bisa ya? Bisa ya? Bisa. Hai anakku, janganlah engkau bersama orang kafir. Bersamalah kami. Kalau bahasa kita itu. Ternyata dipisah. Nabi Nuh yang sangat cinta anaknya dipisah. Karena ikatannya bukan darahnya loh Pak. Karena ikatannya beda. Ikatan iman tidak akan putus. Tuh. Istrinya akan berpisah. Nah, kan gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ya semuanya begitu. Akan dipisah. Nabi Lut akan pisah Pak dengan istrinya yang sangat setia. Ya. Di balik itu ada kisah di di bumi itu kan Nabi Lut. Dipisah. Artinya apa? Ternyata yang selama ini kita ikat, kita sayangi kita ini, iman kita justru yang akan mengikatnya. Betul Pak ya? Ya, mudah-mudahan kita tetap diikat oleh iman. Siapa yang kita intinya Quran inilah yang ngasih tahu. Berani ngasih tahu Pak, saya kaget ya Allah, ini ya seperti itulah. Akan lari semuanya darimu karena kau sudah tidak punya apa-apa lagi yang dibanggakan. Kalau saya punya duit banyak Pak, kalau saya punya duit banyak tuh, orang-orang pasti deketin saya karena saya punya duit. Punya kekuasaan Pak, gitu kan? Orang pasti deketin saya karena punya kekuasaan dan lain-lain. Nah, tapi kalau saya nggak punya apa-apa Pak, ada nggak yang deketin Pak? Nggak ada. Laler juga tahu. Bulan gitu. Nggak bakal. Itu di sana itu nggak ada yang dibanggakan lagi karena manusia likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, kata orang itu semua kalau ditanya aku butuh sendiri, aku minta pahalanya dong, aku butuh sendiri, aku minta amalnya dong, karena di sana nggak bakal minta duit kan. Pasti yang diminta adalah amal karena yang paling dibutuhkan saat itu adalah amal. Itu maksudnya. Aduh, amalku nggak cukup, bahasa agamanya nafsi deh, pokoknya masing-masing. Nafsi itu artinya apa? Masing-masing dah, masing-masing. Bayangkan di dunia dulu Pak yang kita banggakan ternyata nggak punya apa-apa. Artinya nggak bisa nolong pula. Itu diingatkan. Itu hanya Al-Quran yang sanggup mengingatkan. Kata tadi, karena aku yang ciptakan alam itu, aku yang ngasih tahu pas, gitu kan? Karena dia pakarnya Pak. Makanya nanti ayat ini akan dilanjutkan pakar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.